Di meja saja, berdiri di situ ya. Yang sudah membawa kita dalam berdoa. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bapak tanya dulu. Masih semangat? Kehadirannya dulu ya, yang hadir yang datang ke sini. Alfius Victor ada ya, Alfius Victor. Nah, kemudian pelajaran kita pada hari ini kita mempelajari tentang fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang makna dan kedudukan Undang Dasar 1945 ya. Tujuan pembelajaran kita menganalisis fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai alat kontrol. Nah, kita nanti setelah ini kalian membentuk kelompok ya. Kalian membentuk kelompok. Kemudian nanti ada Kak Guru jelaskan sedikit mengenai materi kemarin. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 itu bagaimana? Kedudukannya lebih tinggi dari kedudukan hukum yang lain, Pak. Iya. Sebelum kita memahami fungsinya itu, kita pahami dulu kembali lagi. Ini kemarin kedudukannya. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 itu ya. Yang pertama itu disebut hukum tertinggi, sama ya, hukum tertulis, tapi dia juga hukum tertulis yang tertinggi. Nah, ini ya fungsinya, ya. Fungsi Undang-Undang Dasar 1945 itu, ya, sebagai alat kontrol, sebagai pengatur, dan sebagai penentu. Yang seperti apa sebagai alat kontrol, yang seperti apa sebagai pengatur, dan yang seperti apa sebagai penentu. Nah, itu yang akan kalian cari nanti terkait dengan fungsi Undang-Undang Dasar tadi, sebagai alat kontrol, sebagai pengatur, atau sebagai penentu. Ya, perhatikan ya. Nah, itu tadi MK atau Mahkamah Konstitusi, itu mahkamah yang mengadili atau melihat, meninjau apakah hukum itu bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar. Itu yang berwenang mengadilinya adalah Mahkamah Konstitusi. Dia melihat peraturan itu apakah sesuai atau tidak dengan Undang-Undang Dasar. Nah, jadi perhatikan dulu ya, perhatikan dulu. Baik, setelah kita menonton video tadi, nah sekarang kalian boleh membentuk kelompok. Nah, kebetulan sudah baris ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan diatur pola penduduknya ya. Silakan diatur. Nah, baik, sudah dengan kelompok masing-masing ya. Dan kelompok masing-masing. Nah, di situ Pak Guru ada memberikan lembar kerja peserta didik. Ada Mengatur atau seperti peraturan sekolah, tapi ini Oke, kalau sudah siap. Nah, jadi sekarang saatnya setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok. Nah, baik, kita tawarkan kelompok yang pertama mau menyampaikan. Kelompok mana? Ya, dari kelompok 2 ya. Ya, Kami silakan. dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai fungsi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai alat kontrol, yaitu aturan norma hukum yang lebih rendah
tahun 1945 berperan mengatur kekuasaan negara yang disusun, dibagi dan melaksanakan di negara Indonesia. Sekian dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih. Ya, baru tepuk tangan untuk kelompok kedua ya. Tadi Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan yang lain perhatikan ya. dari fungsi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai alat kontrol mengatur hukum-hukum Undang-Undang Dasar 1945 dan menyesuaikan hukum-hukum tertinggi ke yang rendah. Sebagai penentu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga menentukan hak-hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Nomor 3 sebagai pengatur UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, bagaimana kelompok lain? Ada yang mau menanggapi? Yang jelas Pak, seharusnya dia menyampaikannya itu nomor 1 itu agak kurang saya mengerti dan tidak dipahami Pak. Seharusnya itu mempunyai aturan hukum norma yang lebih rendah sesuai dengan hukum norma yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, mungkin boleh ditanggapi kelompok 1 tadi yang dikatakannya tadi belum jelas atau kurang pas yang bagian 1 tadi. Karena kan Pak menyesuaikan hukum-hukum tertinggi ke yang rendah. Maksudnya bagaimana? Menyesuaikan hukum tertinggi ke yang rendah. Menyesuaikan hukum. Hukum tertinggi ke yang rendah. Nah, maksudnya itu sama gitu ya, cuma penyampaiannya saja yang berbeda. Pada intinya itu aturan yang lebih tinggi itu sebagai pedoman ya bagi peraturan yang ada di bawahnya. Perkenalkan, nama saya Flores Yusufka. Saya perwakilan dari kelompok 3. Kami akan menjelaskan fungsi UUD 1945 sebagai alat kontrol. Jadi, UUD 1945 mengontrol apakah hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi. Nah, silakan lanjut yang nomor 3. Yang nomor 3 sebagai pengatur. Undang-Undang Dasar 1945 berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun seperti mengatur keamanan dan ketertiban dan apakah itu sudah sesuai dengan UUD atau tidak. Kelompok kami ucapkan terima kasih. Ya, itu tadi penyampaian dari kelompok 3. Berikan aplaus dulu. Jadi kita masuk kepada bagian kesimpulan ya. Kesimpulan dalam diskusi ini, fungsi Undang-Undang Dasar 1945 berarti yang pertama sebagai alat kontrol, yaitu sebagai alat kontrol berarti, ayo ini sudah dijawab tadi, berarti ya Aturan hukum norma yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. aturan. Penampilannya sudah sangat bagus, diskusinya juga sudah mulai hidup, masih berkaitan dengan materi pada ini. Sebelum kita pulang, Pak Guru menyampaikan kegiatan pembelajaran kita untuk kegiatan minggu depan. Tolong di buku paket yang Pak Guru kirimkan di grup WA itu, buku paket e-book, bukunya e-book ya, buku paket elektronik yang bisa dibuka dengan menggunakan aplikasi. Nanti kalian baca pada bagian makna, kedudukan dan fungsi peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, jadi untuk pertemuan pada hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Nah, baik para siswa sekalian, jadi pertemuan hari ini Pak Guru tutup.